Saya penasaran ini. Sejak kapan kakak Ainun bercadar? Iya, oke. Saya pikir ini juga pertanyaan Kan berulang ada dari ya. SD toh? Enggak dong. Iya, Masa oke. dari pertanyaan berulang dan itu menjadi resiko. Karena sebagai salah satu pelaku ya. Jadi saya bercadar pertengahan 2015. Pertengahan 2015. Semenjak masuk di kampus ya? Belum, tidak. Belum ya? Sebelum iya. Malam 1 Syakban. Kenapa bisa bercadar? Kenapa? Apa yang kakak Ainun alami saat itu? Kenapa bisa kemudian memilih untuk kalau gitu saya pakai cadar saja? Iya. Jadi ada banyak ini ya, pergumulan batin kalau menurut saya. Oke. Jadi ada pengalaman spiritual tersendiri yang saya alami ketika itu, dimana saya waktu 2015 itu lagi sedang banyak berdialog dengan diri sendiri. Apa sih yang saya lakukan ke belakang itu, tahun-tahun belakang, apa yang sudah saya lakukan? Apakah hidup saya cukup bermanfaat untuk setidaknya bagi diri saya sendiri dan mungkin orang tua saya? Yang saya hura-hura, iya. Yang saya main banyak. Pokoknya anak muda kota Makassar seperti apa sih? Ya saya dulu ya Maksudnya seperti itu. hura-hura seperti apa nih? Maksudnya ini perlu diluruskan, jangan sampai ya itu multitafsir ini. Hura-hura seperti apa nih? Maksudnya banyak main, jalan dan segala nongkrong apa dan segala macam. Ya. Tapi ya waktu itu saya menganggap bahwa itu hal yang kurang baik. Walaupun ya sampai hari ini saya juga masih nongkrong di warkop. Tapi sambil diskusi, Tapi sambil seminar, nah iya. sambil Jadi belajar. ada beda konteks ya. Iya. Walaupun di tempat yang sama. Betul sekali. Jadi ada pergumulan batin sih yang saya alami waktu itu, banyak masalah-masalah keluarga, masalah pribadi dan segala macam, yang itu yang ya ini alasan klise teman-teman berhijrah lain pun merasakan Ya itu. pasti ya. Dan saya memutuskan untuk waktu itu sebenarnya ini kalau kronologisnya ya, saya masuk di salah satu majelis zikir. Nah, majelis zikir ini majelisnya ya umum seperti biasa, seperti di masjid yang ada laki-laki, ada perempuan dan segala macam. Saya bukan merasa pede sendiri, bukan merasa cantik, bukan merasa apa, tidak sama sekali. Tapi saya sebagai diri saya pribadi, yang saya yang memiliki diri saya, bukan orang lain. Saya punya tanggung jawab, saya yang memiliki, ya saya yang paling berhak untuk diri saya. Ketika saya ke sana, saya merasa nyaman. Kemudian ada hal-hal yang saya merasa bahwa itu tindakan pelecehan. Saya bilang saya sudah berjilbab, bahkan waktu itu jilbab saya sudah panjang, tapi memang belum bercadar. Apalagi sih yang saya perlu tutup ya, untuk menghindari pandangan-pandangan yang ya itu bahasanya bahwa saya menganggap bahwa itu pelecehan. Pandangan, gangguan, komentar. Jadi tidak nyaman dengan iya, pandangan-pandangan itu. betul ya? sekali. Saya merasa tidak nyaman waktu itu dan saya kemudian memilih. Saya memilih apakah saya harus berhenti bermajelis ataukah ada anggota tubuh saya yang lain yang perlu mungkin saya tutup ya. Jadi saya memutuskan untuk mungkin wajah saya, tapi saya merasa tidak cantik juga, merasa cantik juga. Masa? Betul. Tapi saya pikir oke. Kemudian saya memilih untuk ya sudah, saya bercadar saja dan saya bisa tetap bermajelis di sana karena saya sudah merasa nyaman di sana dan merasa saya butuh dengan majelis itu. Jadi bukan tubuhnya yang dibenahi, tapi cara berpakaiannya. Cara berpakaian saya. Walaupun sekarang saya sudah memahami itu secara berbeda. Ya. Iya. Jadi dulu ya landasan teologis ada, kemudian rasa tidak nyaman ada. Nah, berarti bukan karena satu faktor saja. Bukan, sama sekali. Akumulasi ya dari semua. Apalagi dikatakan bahwa hanya karena ikut-ikutan, hanya karena ada di kelompok yang bercadar, kemudian saya bercadar, tidak. Saya bahkan setelah saya menarik diri dari kelompok bercadar, saya baru bercadar. Oh jadi apa namanya tadi, majelis apa? Zikir. Majelis zikir. Majelis zikir itu memang semua bercadar di situ? Tidak. Enggak ya? Sebelum saya mendapatkan majelis zikir itu, saya berada di kelompok orang-orang bercadar. Oh ya. Dan ketika saya berada di kelompok itu, saya berprinsip bahwa saya tidak akan bercadar hanya karena untuk ikut-ikut mereka. Jadi setelah saya keluar dari situ, saya ketemu di majelis zikir,
Nah, saya mendapatkan ya hal-hal yang wajar, mungkin perempuan-perempuan mendapatkan itu, tapi saya pada waktu itu merasa sangat amat risih. Entah perasaan itu datang dari mana, saya juga merasa aneh, tapi saya merasa ketika saya diperlakukan seperti itu, saya merasa sangat tidak nyaman, merasa sangat terganggu, saya sangat terhina. Dan kemudian ya saya memutuskan untuk baik, saya mengalah dengan menutup wajah Jadi saya. supaya tidak menarik diri dari majelis zikir tadi ya. Iya, daripada saya berhenti hanya karena hal seperti itu, mendingan saya mengalah. Padahal kan sebenarnya kan bukan salah saya ya, tapi salah matanya mereka. Itu yang saya mau kritisi sebenarnya. Kecuali kalau memang penampilan sudah Kecuali ya, ketika saya memang betul-betul menggoda Anda. berpenampilan yang ya kayak orang sekarang bilang kainnya kurang cukup. Walaupun tidak berpenampilan seperti itu, walaupun saya berjilbab, tetapi saya memang ada landasan untuk menggoda, untuk mengganggu, ya itu mungkin salah saya. Tapi ketika walaupun saya mungkin berpenampilan rok pendek atau, tapi kalau saya tidak ada landasan untuk mau menggoda, bukan salah saya. Ya ini juga salah satu pejuang feminis. Iya. Jadi menarik dia punya cara berpikir. Sekarang alasan teologisnya apa? Apa makna cadar bagi kakak Ainun? Iya. Jadi saya percaya bahwa setiap tindakan kita pasti punya latar belakang. Ketika manusia dengan akal sehat, dengan kesadaran penuh, kemudian memilih untuk bertindak, dia pasti punya latar belakang yang kuat, punya pijakan yang kuat. Dan awal memang saya menganggap ya bahwa cadar saya ini adalah pakaian suci, adalah ya mainstream seperti dipahami teman-teman bercadar lain. Ada landasan hadis, pandangan ulama dan segala macam, tapi saya bukan ahli fikih jadi saya tidak mau bahas itu. Yang saya mau bahas di sini adalah bagaimana perubahan berpikir saya. Dari awal saya merasa bahwa ini adalah pakaian ketaatan dalam tanda kutip. Kemudian semakin hari saya belajar, mengumpulkan dari banyak pendapat, pandangan ulama dan segala macam, tidak tafsir tunggal ya. Saya kemudian menyadari bahwa cadar yang saya pahami sekarang, yang saya kenakan ini adalah bukan semata pakaian ketaatan, tapi pakaian kemerdekaan untuk saya. Saya merdeka dengan pakaian saya seperti ini. Saya merasa sangat memeluk diri saya sendiri, berhak atas diri saya sendiri dengan saya berpakaian. Itu yang sekarang. Iya, itu yang sekarang saya pahami bahwa pakaian ini adalah pakaian kemerdekaan bagi saya. Menarik sekali ya. Artinya di samping ada makna teologis, ada juga makna katakanlah ideologis ya. Iya. Bahwa ketika saya memakai cadar, saya menganggap bahwa saya merdeka dengan diri saya. Betul. Diri saya bukan punya orang lain. Diri tapi saya milik saya saya sendiri. sendiri. Sekarang boleh enggak kakak Ainun cerita bagaimana pengalaman di dalam komunitas lintas iman ini? Karena mungkin saja ada yang berpikir bahwa apa sih komunitas lintas iman mengajar kita untuk misalnya berpura-pura munafik dengan kehadiran kita, pura-pura menerima orang lain dan sebagainya. Sebenarnya saya ingin kakak Ainun menceritakan itu kepada teman-teman supaya mereka punya gambaran, oh ternyata komunitas lintas iman itu seperti ini isinya, seperti ini yang kita lakukan. Boleh, silakan. Iya, jadi bergabung di komunitas lintas iman sejak 2 tahun lalu ya. Bersama dengan Kak Sepson di Persaudaraan Lintas Iman. Itu adalah komunitas pertama yang saya gabung di situ, dan saya mendapatkan pengalaman emosional tersendiri ketika awal saya berbuka puasa di rumah Ibu Pendeta Lydia. Dan di situ saya merasa sangat merasa diterima. Jadi berbuka puasa di rumah pendeta? Iya, betul. Pertama saya merasa diterima, di mana saya diterima di bukan komunitas saya loh ini. Ini saya minoritas loh di sini. Dan tapi saya tidak sama sekali merasakan bahwa saya ini yang sendiri, saya ini yang muslim cuman berapa dan teman-teman Kristen, tapi saya sama sekali tidak merasa ketidaknyamanan sedikit pun, di mana semua melebur. Betul. Di mana ketika saya bersama dengan sebagian kelompok muslim, malah saya merasa kok saya dikucilkan, kok saya dianggap orang aneh dengan pakaian saya yang begini. Tapi malah di teman-teman lintas iman saya merasa diterima, merasa dirangkul dan sangat
dihargai seperti itu. Tanpa ada intrik-intrik kristenisasi. Tidak ada sama sekali. Saya akan halangi kalau ada yang melakukan kristenisasi. Tidak ada sama sekali. Sepanjang saya bergaul dengan teman-teman lintas iman, saya tidak pernah merasakan satu kali pun saya merasa didoktrin untuk masuk Kristen, sama sekali tidak. Bahkan teman-teman Kristen, ibu pendeta, bapak pendeta mengatakan bahwa agamamu sudah bagus. Jadilah ketika kamu menjadi pengikut Muhammad, maka jadilah pengikut Muhammad yang baik. Baik ya. Ketika kamu menjadi pengikut Isa, maka jadilah pengikut Isa yang baik. Ketika kamu mengikuti Buddha Gautama, maka jadilah seorang pengikut Luar Buddha biasa. yang baik. Itu yang saya dapatkan ketika saya bergumul dengan teman-teman lintas iman. Jadi kita sama sekali tidak pernah merasa risih, merasa terganggu karena iman kita yang berbeda. Bahkan kita Saling support. saling support. Supaya bisa kehidupan keberagaman kita bisa lebih baik. Iya. Contohnya misalnya, saya ingat sekali waktu Iya. maghrib, kemudian ibu pendeta sediakan sajadah. Sejadah, betul kemudian, sekali. apa Saya ya, sholat. sholat di situ ya. Iya, saya sholat Sholat di berjamaah di situ ya. perpustakaannya ibu di situ. Iya, jadi kalau dikatakan bahwa bergaul dengan teman-teman lintas iman kemudian kita didoktrin untuk ada yang pindah agama, saya merasa tidak pernah ada terjadi seperti itu. Selama teman-teman bergaul, bergumul di lintas iman, tidak ada satu orang pun yang pindah agama. Ketika saya melakukan camp ya kemarin Ya. ya, kita camp, kemudian saya juga pernah menjadi peserta sebelum saya jadi ketua panitia. Tidak ada satu orang pun yang merasa kemudian meragukan agamanya sendiri dan kemudian mau pindah ke agama yang lain, tidak pernah. Kita didoktrin untuk menyebarkan perdamaian dan Nah, toleransi. doktrinnya di situ, bukan bahwa kita pindah Oh. agama, tidak, tapi kita didoktrin untuk bagaimana supaya menjadi manusia yang bisa merangkul. Menjadi manusia beragama yang mengedepankan perdamaian. Betul sekali. Baik sekali. Nah, sekarang terakhir. Mungkin di luar sana banyak teman-teman yang ingin bergabung di komunitas-komunitas lintas iman ya. Ya, khususnya misalnya di Makassar. Ini kan ada banyak ya. Kalau misalnya Iya, hari banyak. perdamaian kemarin kan kita buat kegiatan, Banyak itu banyak sekali. organisasi. Bagaimana caranya supaya mereka misalnya saya mau bergabung tapi saya tidak tahu caranya seperti apa. Iya. Kira-kira bagaimana? Mungkin ada apa ya, kemantapan dalam diri dulu sih sebenarnya. Kalau kita sudah mantap, ya walaupun saya juga banyak penuh dengan keraguan ketika saya kemudian memutuskan masuk di pergumulan seperti ini. Tapi saya merasa yakin dulu bahwa saya tidak akan terganggu keimanan saya ketika saya bergaul dengan yang tidak Beda, seiman, ya. yang beda iman dengan saya. Dan itu menjadi landasan pertama sebelum kita memutuskan untuk bergumul di teman-teman lintas iman. Dan jangan sekali-kali menganggap bahwa kita akan setelah ini akan pindah agama. Jangan sekali-kali menganggap bahwa itu akan ada di pergumulan lintas iman. Kita coba masuk saja dulu, resapi, alami seperti apa yang saya alami, bagaimana saya bergumul dengan teman-teman yang berbeda, dan itu yang membuat saya sampai hari ini masih betah, bahkan menjadi rumah saya dengan Biasanya kan ketakutan-ketakutan Iya, yang ada di betul. kepala kita itu kan sebenarnya mesti didialogkan, mesti dikonfirmasi kembali. betul. Karena kebanyakan ketakutan-ketakutan itu ya, misalnya saya misalnya Iya. kalau lihat dulu kakak Enu, kok bercadar kayak Iya, gitu iya. kan. Kan ada stigma kadang-kadang Iya, ya, betul, stigma kadang-kadang betul. dalam tanda kutip kita berpikir, tapi ketika kita mau menarik diri dari zona nyaman kita, bertemu, berdialog, Iya. ini kata kuncinya, Iya, ternyata apa yang kita pikirkan itu tidak seperti itu. tidak seperti itu. Nah, Makanya ya itu tadi yang poinnya kakak Enu iya, ya. poinnya itu. Jadi apa yang ada di kepala kita itu kita bawa, kita sampaikan, kemudian disitulah kita kemudian mengudar kembali prasangka-prasangka kita. Karena kalau hanya disimpan di kepala, hanya sekedar itu malah membuat kita semakin merenggang. Menjauhkan diri. Iya, bahkan akan timbul kebencian-kebencian yang sebenarnya tidak beralasan. Ya. Nah, ketika saya kemudian memutuskan untuk mengudar sangka-sangka saya bahwa Kristen itu begini, bahwa Buddha itu apa dan segala macam hal-hal yang negatif, kemudian saya berjumpa langsung, mengalami perjumpaan itu secara langsung, saya sampai hari ini tidak ada lagi prasangka-prasangka seperti itu, bahwa saya akan ditarik untuk pindah agama, bahwa saya akan, pokoknya hal-hal yang negatif itu sama sekali tidak saya rasakan. Malah keberadaan teman-teman kita di lintas iman sangat dirindukan ya. Sangat dirindukan. Jadi intinya begini, apapun agama
mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, semua pasti mengajarkan kita tentang kebaikan. Betul. Ya, tidak ada yang mengajarkan kita untuk gontok-gontokan dan Tidak sebagainya. ada. Ya. Seharusnya begitu. Seharusnya. Iya, seharusnya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ainun sudah berkenan untuk hadir di Sama-sama. dalam podcast kami. Ini podcast yang pertama, semoga ke depan-depan kita akan Oke. bisa berjumpa lagi. Semoga Iya. tidak bosan ya dengan keberadaannya di podcast kami. Ada banyak hal yang kita sudah pelajari bersama, bagaimana kehidupan hidup berbaur di dalam keberagaman agama, etnis dan sebagainya. Ternyata apa yang kita pikir selama ini yang mungkin kita pikir tidak bisa hidup di dalam komunitas yang tidak seiman, ternyata tidak seperti itu, ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kakak Ainun sudah berkenan untuk hadir bercerita dengan kami di obrolan Gemah. Kita akan tutup dan semoga podcast ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.